Selamat sore Bapak Ibu keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Untuk itu mari kita berdiri untuk menyambut hadirat Allah di tengah persekutuan kecil kita. Kita bakti 61 bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu. Dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu. Sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku. Kiranya ku tetap bersama-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu GPB Getsemani boleh bersekutu memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu walaupun secara daring Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Untuk itu Tuhan, ibadah persekutuan keluarga yang kami lakukan pada saat ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kami alaskan itu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami semua Tuhan. Hadirlah di masing-masing keluarga kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita bacakan pada sore hari ini terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 25 yang mengatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab memberi judul Mimpi Firaun. Dalam Sabda Bina Umat, bacaan malam diberi judul Melihat Tanda akan Masa Depan. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita terus berjalan ke depan sebagai manusia. Kita tidak pernah tahu akan apa yang terjadi di masa depan. Apakah kehidupan kita di hari depan akan berjalan dengan baik atau sebaliknya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hal itu. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu kita hanya tinggal pasrah dan menerima keadaan apapun yang akan terjadi.
Tuhan terkadang menunjukkan tanda-tanda akan apa yang hendak terjadi di hari depan. Dan di sanalah kita diminta untuk menyiapkan diri dan senantiasa berjaga-jaga. Contoh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat awan tebal, maka kita akan berpikir sebentar akan turun hujan deras. Namun kadang hal itu tidak terjadi. Tapi sebagai manusia kita sudah harus mempersiapkan segala sesuatu. Apabila turun hujan, maka kita sudah bersiap-siap. Sebagaimana bacaan kita pada saat ini, ya, di mana mimpi tentang Raja Firaun yang diartikan oleh seorang pemuda yang bernama Yusuf dalam bacaan kita yang kita baca pada sore hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Firaun dalam mimpinya dia bermimpi 2 kali. Dalam mimpi pertamanya dia bermimpi bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, dan di situ dia melihat 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya keluar dari sungai itu. Mereka memakan rumput di tepi sungai itu. Tetapi beberapa saat kemudian muncul lagi juga 7 ekor lembu yang sangat kurus badannya dan buruk bentuknya. Dan kita lihat lembu yang kurus tadi dan mereka memakan habis lembu yang gemuk tadi. Setelah ditelan, lembu-lembu yang kurus dan buruk rupanya itu tidak berubah. Badannya tetap seperti semula. Setelah Firaun terbangun dari tidurnya, Bapak Ibu, ia bermimpi untuk kedua kalinya. Dalam mimpi yang kedua, ia melihat 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan baik rupanya. Tetapi kemudian tumbuh juga 7 bulir yang kering, kurus, yang berisi. Setelah itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Firaun terbangun dan hatinya gelisah. Firaun ingin untuk mengetahui arti dari kedua mimpi tersebut, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia meminta supaya orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu, orang-orang yang berilmu yang ada pada saat itu, untuk mereka mengartikan mimpi daripada Firaun tadi. Dan ia berharap agar mereka dapat mengartikan mimpi tersebut. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu, mereka tidak dapat mengartikan arti daripada mimpi dari Firaun tersebut. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi yang bimbang dan ragu, ada seorang juru minuman di istana datang menghadap kepada raja. Dan ia menceritakan di hadapan raja bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda Ibrani yang bernama Yusuf. Yusuf inilah yang dapat mengartikan mimpi daripada Firaun. Ia menyampaikan bahwa setelah menceritakan mimpi kepada Yusuf, apa yang diartikan oleh Yusuf sungguh-sungguh benar terjadi. Setelah Firaun mendengar hal tersebut, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Firaun menjadi penasaran. Dia meminta agar Yusuf diperhadapkan kepadanya. Dan pada waktu Yusuf dihadapkan kepadanya, Firaun menyampaikan segala mimpi Firaun tadi kepada Yusuf. Ia dipanggil atas kesaksian juru minum istana yang menceritakan tentang kemampuan daripada yang dimiliki oleh Yusuf. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu, Yusuf mengatakan bahwa semua yang ia lakukan ini bukan karena kemampuan dia, melainkan karena Allah sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kejadian pasal 41 ayat 25 ini menceritakan tentang mimpi Firaun. Yusuf mengatakan bahwa Bapak Ibu, kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Kedua mimpi tersebut adalah tanda dari Allah akan apa yang terjadi di masa depan, yang hendak dilakukan Allah atas negeri Mesir, bahkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Di masa depan Allah akan mendatangkan 7 tahun masa kelimpahan, lalu diikuti dengan 7 tahun masa kelaparan yang sangat luar biasa. Seluruh negeri Mesir akan benar-benar menjadi kering. Sampai 2 kali diulangi mimpi tersebut
Itu berarti Bapak Ibu bahwa Allah telah menetapkan dan segera akan melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa lihat tidak pernah terbayang dalam benak kita bahwa akan terjadi pandemi ini. Pandemi ini membuat kita lalu kita dalam seluruh kegiatan ibadah, ya, tidak ada tatap muka, kemudian ibadah-ibadah pelkat-pelkat yang lain itu ditiadakan Bapak Ibu. Tidak seorang pun yang tahu bahwa hal ini akan terjadi. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kita meminta hikmat daripada Tuhan agar pandemi ini akan segera berakhir. Agar kita dapat beribadah sebagaimana yang kita lakukan pada masa-masa lalu. Kemudian kita beribadah juga dalam pelkat-pelkat, agar kita senantiasa bersekutu untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah memberikan tanda tersebut kepada Firaun, Bapak Ibu? Jawabannya bahwa Tuhan punya maksud sendiri. Tetapi secara khusus karena mempunyai rencana untuk Yusuf dan keluarga besarnya, serta untuk menunjukkan siapa Allah Israel kepada Firaun dan seluruh rakyat Mesir pada saat itu. Tuhan memang memberi tanda itu kepada Firaun. Tetapi perlu ketahui Bapak Ibu bahwa yang memegang kunci untuk dapat menceritakan atau menyampaikan arti daripada mimpi Firaun ini adalah Yusuf, Bapak Ibu. Karena Yusuf memiliki hikmat yang berasal dari Allah. Yang melakukan itu semua bukan karena kekuatan dia. Yang melakukan semua itu bukan karena kemampuan dia. Tapi yang memperoleh hikmat dari Allah, sehingga ia mampu untuk mengartikan arti mimpi daripada Firaun tadi. Disinilah Bapak Ibu kita melihat bahwa hubungan dengan Tuhan memiliki peran penting agar kita dapat memiliki hikmat dalam melihat dan mengerti tanda-tanda akan masa depan. Dan dengan begitu Bapak Ibu kita dapat mempersiapkan diri dengan bijaksana dalam menghadapinya. Lebih lanjut dalam bacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, Yusuf bukan hanya dapat mengartikan mimpi Firaun, tetapi Yusuf juga diberikan hikmat Tuhan untuk dapat memberikan usulan yang konkret guna menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Di sini Bapak Ibu, Yusuf mengusulkan agar raja memilih seorang yang berakal budi dan bijaksana untuk berkuasa atas tanah Mesir, supaya ia mengumpulkan dan menimbun gandum selama 7 tahun masa kelimpahan sebagai persiapan menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang tidak tahu masa depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak boleh menjadi alasan untuk kita pasif dan tidak berbuat apa-apa dalam menjalankan kehidupan kita di masa depan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari Yusuf. Kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita dapat melihat tanda-tanda akan masa depan yang dapat mengantisipasi segala sesuatu dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu, mari kita menyanyi bersama dari Gita Bakti 208 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap.
Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan. Seraya kami naikkan puji, syukur, dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami, di mana Tuhan boleh tuntun sertai kami hingga tiba pada saat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kesempatan ini Tuhan boleh kumpulkan kami Jemaat GPIB Getsemani walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami boleh berkumpul bersekutu memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Di dalamnya Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kami dengarkan bersama Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di muka bumi, khususnya di tengah-tengah jemaat kami GPIB Getsemani Tuhan. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Leni di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanannya, di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya Tuhan, agar segala pelayanan yang beliau lakukan Tuhan, semua itu boleh mendatangkan berkat sukacita untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati senantiasa keberadaan kehidupan rumah tangga Ibu kekasih, anak-anak dalam pendidikan mereka, baik yang ada bersama-sama dengan Ibu kekasih, maupun yang jauh Tuhan, yang ada di Makassar maupun di Bali. Tuhan berkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan cita-cita masa depan mereka Tuhan, itu boleh tercapai ya Bapa. Berkati juga suami kekasih Tuhan, Pak Franky yang jauh di Merauke sana Tuhan, dalam segala keberadaannya Tuhan senantiasa juga menyertai Bapak kekasih Tuhan. Kesehatan juga Tuhan senantiasa anugerahkan baginya Bapak. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan bagi presbiter yang ada dalam jemaat Getsemani Tuhan. Tuhan berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati presbiter sektor pelayanan 1 sampai dengan 4, berkati karyawan kantor, multimedia, pro kantor. Tuhan berkati kami semua dalam satu hati untuk melakukan pelayanan kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi pengurus ke-6 Pelkat Jemaat Getsemani, baik tingkat jemaat maupun tingkat sektor Tuhan, berkati masing-masing kami semua dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ini Tuhan, agar apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga-keluarga kami masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kesempatan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, mulai dari lansia sampai ke anak-anak Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu mungkin saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19, bagi jemaat-Mu yang terpapar Tuhan kami mohon Tuhan, jamaan tangan-Mu senantiasa Engkau jamah mereka Tuhan, agar lewat bilur-bilur-Mu Tuhan mereka dapat pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga mungkin yang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kiranya Engkau berkati mereka dalam proses pemulihan juga Tuhan. Hamba berdoa Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Pada saat ini Tuhan hamba juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Simpun Alamsa yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan berkati Ibu kekasih Ibu Enda dengan penuh sukacita dalam mendampingi suami, agar segala pengobatan boleh berjalan dengan baik
Berkati makanan, minuman yang dikonsumsi Tuhan, obat-obatan, agar lewat semua ini Tuhan, beliau boleh memperoleh kesembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus, pada kesempatan ini Tuhan hamba juga berdoa bagi pemerintah, Bapak Presiden, Pak Jokowi Tuhan bersama para menteri, berkati juga TNI Polri, berkati juga para medis, dokter, dan tim gugus COVID-19 Tuhan, agar mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan hindari daripada mereka segala sakit penyakit Tuhan, agar mereka boleh lewat kesehatan, kekuatan yang mereka peroleh, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga hamba berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Balikpapan, berkati pemerintah yang ada, wali kota, berkati TNI Polri yang ada, agar mereka boleh menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik, memimpin kota kami ini Tuhan dengan baik, hanya turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak kami Tuhan yang dalam pendidikan mereka, secara daring Tuhan juga berkati mereka Tuhan, agar apa yang mereka dapatkan di sekolah Tuhan mereka boleh belajar dengan baik untuk menggapai akan cita-cita dan masa depan mereka. Berkati juga kami sebagai orang tua untuk senantiasa dengan penuh setia, dengan penuh kesabaran untuk mengajarkan anak-anak kami di rumah dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah kami Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami, dengan syafaat kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, dengarlah nats Alkitab. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diserahkan ke kantor gereja langsung atau kirim melalui rekening bank BNI atas nama GPIB Getsemani Balikpapan dengan nomor 01963464488. Sambil persembahan kita dijalankan, Bapak Ibu, kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 416 bait yang pertama dan bait yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun
Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendoakan persembahan syukur kita, sekaligus kita mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah persekutuan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan menerima akan persembahan syukur yang telah kami persembahkan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya.